Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 901. Elizabeth Sai berasal dari Tanzanite raksasa, yang merupakan salah satu Tanzanite terbesar yang ditemukan di dunia. Berlian selamanya, dan satu potong akan bertahan selamanya. Dan berlian kelas atas seperti Elizabeth Sai ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Itu akan menjadi diwariskan selamanya di sungai yang panjang. Itu mungkin mengubah banyak pemilik di masa depan, tetapi saat ini, itu milik kita. Harga dasar mata Elizabeth adalah 10 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Qi Zhanghong berkata dengan jelas, ingin benar-benar mengangkat suasana adegan itu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tampaknya sulit untuk menghadirkan acara besar seperti ginseng darah sebelumnya. 12 juta. 13 juta. Petik 2. Saya menawarkan 16 juta. 20 juta. Begitu harga cadangan keluar, orang-orang di tempat kejadian meneriakkan harganya satu demi satu. Harga Eye of Elizabeth terus menanjak, dan akhirnya berhenti saat mencapai 75 juta. Orang yang meneriakkan 75 juta adalah seorang pemuda yang agak asing yang tidak terlihat seperti penduduk asli kota Dongjiang. Adik laki-laki di meja 37 menawar 75 juta, ada lagi yang menawar lebih. 75 juta sekali, 75 juta dua kali. Teriak Qi Zhanghong lagi. Pada saat ini, dia merasa sedikit pahit. Ini adalah barang lelang terakhir. Harga permintaan tertinggi hanya 75 juta, yang tidak ada bandingannya dengan ginseng darah itu. 100 juta. Sebuah suara tenang berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat ke arah suara itu. Hanya untuk melihat bahwa pada saat ini, Dewa Tua Qiao Wanda sedang duduk di sana, dan yang meminta harganya tentu saja adalah Qiao Wanda. 110 juta. Pria muda di kursi 37 berteriak lagi, Qiao Wanda menaikkan harganya 25 juta sekaligus. Jika dia ingin mendapatkan benda ini, dia harus menaikkan harganya setidaknya 10 juta, kan? 150 juta. Teman kecil ini, maaf, aku harus mendapatkan benda ini. Ketika Qiao Wanda mendengar kata-kata itu, dia berkata. Melihat situasi seperti itu, Qi Zhanghong sangat gembira, akhirnya ada perkelahian. Selama ada perkelahian, benda ini bisa dijual dengan harga tinggi, ini adalah akal sehat dasar. Penawar yang lebih tinggi menang. Saya akan menawar lagi. Jika Anda masih bisa mengalahkan saya tidak akan bertarung untuk hal ini. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu jelas sedikit tidak rela, dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia juga tidak punya solusi yang baik, keluarga Qiao di kota Dongjiang adalah keluarga besar, dan tidak ada kekurangan uang sama sekali. Tolong. Setelah mendengar ini, Qiao Wanda berdiri dan memberi isyarat mengundang. 151 juta. Setelah pemuda itu menarik napas dalam-dalam, dia memanggil nomor tersebut. 155 juta. Setelah mendengar tawaran pemuda itu, Qiao Wanda terus menawarkan. Saya tidak berniat berdebat dengan Patriark Qiao, selamat untuk Patriark Qiao. Pria muda itu tanpa ekspresi dan membungkuk kepada Qiao Wanda. Dia sendiri tahu betul bahwa sangat tidak rasional untuk bersaing dengan Qiao Wanda untuk mendapatkan sumber keuangan. Terima kasih adik kecil. Qiao Wanda berkata dengan rasa terima kasih. Jika pemuda ini bersaing dengannya, saya khawatir dia harus melalui banyak masalah dan menghabiskan lebih banyak uang jika dia ingin mendapatkan berlian ini, itu sudah pasti. Patriark Qiao di meja 15 menawarkan 155 juta. Apakah ada orang lain yang bisa menawarkan lebih? Qi Zhanghong memandangi kerumunan dan bertanya. Hanya saja semua orang sepertinya tidak ada keinginan untuk menawar, dan harganya sudah terlalu tinggi. 155 juta sekali, 155 juta dua kali, 155 juta tiga kali. Kesepakatan. Selamat kepada Patriark Qiao, yang memenangkan item lelang terakhir kami hari ini, selamat. Setelah Qi Zhanghong membuat keputusan akhir, dia mengucapkan selamat kepada Qiao Wanda. Nona Hong, saya mengambil foto benda itu. Tapi hari ini, saya mendapatkan berlian terkenal yang diwariskan dari generasi ke generasi, bukan untuk diri saya sendiri. Qiao Wanda berdiri dan berkata dengan nada tenang dan otentik, dia sengaja memperlambat ucapannya untuk mempersulitnya. Oh, bagaimana kamu mengatakannya?
Qi Zanghong mendengar kata-kata itu dan bertanya. Sebenarnya, saya mendapatkan berlian ini untuk diberikan kepada teman saya. Qiao Wanda menenangkan diri dan berkata, lebih dari 100 juta berlian diberikan kepada orang lain, apakah saya mendengarnya dengan benar? Teman peri macam apa ini? Jika kamu ingin memberikan 100 juta barang, teman macam apa yang mampu memberikan hadiah seberat itu? Tes, hal aneh apa yang terjadi hari ini? Lebih dari 100 juta hadiah diberikan kepada teman. Seberapa kaya ini? Bisakah kita berteman? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada banyak diskusi, dan mereka juga sedikit penasaran. Penasaran dengan siapa Qiao Wanda akan memberikan berlian yang begitu mahal. Patriark Qiao, apa yang kamu katakan benar-benar mengejutkanku. Ini lebih dari 100 juta berlian. Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepada orang lain? Qi Zanghong menulis, dan bertanya dengan tidak percaya. Dia adalah Tuan Long dari meja 7. Tuan Long adalah teman baik saya. Istrinya sangat cantik. Hari ini, saya, Qiao Wanda, mengambil berlian ini dan memberikannya kepada Tuan Long. Biarkan Tuan Long menjadi hadiah untuk orang-orang yang Anda cintai. Qiao Wanda terus berbicara dengan fasih. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berseru lagi. Ini terlalu sulit dipercaya, dongeng macam apa ini hari ini, mengapa semuanya begitu tidak normal? Benda ini terlalu mahal, kamu tidak benar-benar berencana untuk menerimanya. Pada saat ini, Gu Qinglian yang berada di samping Long Zaitian dengan ringan menabrak Long Zaitian dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu pikir aku bisa menolak? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Tapi, benda ini terlalu mahal, beraninya kita menerimanya. Gu Qinglian berkata dengan sangat malu. Ambil dulu. Long Zaitian tersenyum kecut. Apa yang terjadi di sini? Apakah keluarga Qiao punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Melihat situasi ini, Sima Zhaoyang juga merasa luar biasa. Benar-benar terpana. Operasi centil macam apa ini? Apakah keluarga Qiao gila? Keluarga Qiao ini sulit dilihat. Apa yang akan mereka lakukan? Pria tua di samping Sima Zhaoyang juga tersenyum kecut. Pergi dan selidiki, apa asal-usul kedua orang itu, kita harus selidiki dengan jelas. Sima Zhaoyang sangat kategoris. Saat ini, ada dua mata ganas dari sudut lain. Apakah keluarga Qiao ini gila? Mengapa kamu memberi sampah itu hadiah yang begitu mahal? Jiang Xiaoli memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan keluarga Qiao? Tian Chuyun juga sangat bingung. Awalnya, putra Qiao Wanda hampir dihapuskan. Bukankah seharusnya Qiao Wanda membalas dendam? Sekarang mengapa keluarga Qiao ingin memberikan sesuatu kepada Long Zaitian? Apa yang terjadi? Gila? Gila, dunia ini benar-benar gila, tidak ada orang normal lagi. Jiang Xiaoli berkata dengan seringai di wajahnya, sampah yang awalnya mereka anggap diabadikan sebagai dewa oleh keluarga Qiao dan keluarga Lu satu demi satu. Mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya, mengapa sampah menjadi sangat langka untuk keluarga Qiao dan keluarga Lu. Bab 902. Melihat situasi ini, Tian Chuyun mengernyit dalam. Situasi ini membalikkan harapannya terhadap Long Zaitian dan Gu Qinglian. Sejak awal, dia menganggap Long Zaitian dan Gu Qinglian sebagai hantu yang malang. Tapi sekarang tampaknya bahkan jika dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia mungkin telah salah menilai Long Zaitian dan Gu Qinglian. Nona Hong, saya punya permintaan kecil. Kali ini, Qiao Wanda berbicara lagi. Patriark Qiao, tolong bicara. Qi Zanghong mendengar kata-kata itu dengan senyuman di wajahnya. Saya ingin semua orang di sini menyaksikan Tuan Long mengenakan cincin berlian yang melambangkan cinta, ketabahan, dan kebahagiaan untuk istrinya pada malam yang dinantikan semua orang ini. Meskipun pengiriman cincin berlian ini belum selesai, saya yakin itu. Reputasi keluarga Qiao menjamin bahwa transaksi selanjutnya akan berjalan normal. Qiao Wanda sangat bangga dan otentik. Untuk menghilangkan kekhawatiran Qi Zanghong, Qiao Wanda membuat jaminan lain. Begitu Qiao Wanda mengatakan ini, semua orang dengan penuh semangat menunggu, apakah Qi Zanghong benar-benar setuju. Sebelum pengiriman cincin berlian selesai, itu berarti itu milik rumah lelang. Dalam industri lelang, penekanannya adalah pada pembayaran dan pengirimannya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata Qiao Wanda, dia sedikit tersanjung. Itu adalah cincin berlian bernilai lebih dari 100 juta yuan. Diperkirakan hanya ada sedikit cincin berlian mahal di dunia.
Dia merasa cincin berlian seperti itu ada di tangannya. Reputasi Patriark Kiao terlihat jelas bagi semua orang di kota Dongjiang. Jika Xiao Hong tidak bisa mempercayai Patriark Kiao, dia terlalu cuek dengan dunia. Ketika Qi Zhang Hong mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Harus dikatakan bahwa ini adalah orang dengan kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Ketika dia membuat keputusan ini, dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda berpikir. Di mata orang lain, itu karena dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia setuju. Menurut pendapat Kiao Wanda, Qi Zhang Hong ini benar-benar cukup untuk memberikan wajahnya. Setelah Qi Zhang Hong setuju, dia memberi isyarat kepada nyonya rumah di sampingnya, memintanya untuk mengirimkan cincin berlian itu ke Long Zaitian. Melihat situasi ini, semua orang berdiri satu demi satu. Para pria menyaksikan kegembiraan dan makan melon, dan para wanita semua iri. Bagaimana mungkin para wanita yang dihadiahi cincin berlian sebesar itu saat ini? Saat Anda memakai cincin berlian senilai lebih dari 100 juta yuan, Anda mungkin akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Nona Tata Krama sudah maju ke depan, Long Zaitian dan Gu Qinglian juga berdiri. Wajah cantik Gu Qinglian sudah sedikit merah karena rasa malu dan kegembiraan di hatinya. Melepas cincin berlian, Long Zaitian meraih tangan giok Gu Qinglian. Saat kamu menikah saat itu, kamu baru saja membuang cincin yang kubawakan untukmu. Kamu tidak bisa membuangnya kali ini, terlalu mahal. Long Zaitian meletakkan cincin berlian di tangan Gu Qinglian, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan berbisik di telinga Gu Qinglian. Mendengar ini, Gu Qinglian tertawa marah, dan mau tak mau memutarkan tangannya yang lain di pinggang Long Zaitian. Meski sangat menyakitkan, Long Zaitian masih menunjukkan tampilan yang sangat tenang. Setelah membantu Gu Qinglian memakai cincin itu, dia meraih tangan Gu Qinglian dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menunjukkan kepada hadirin cincin berlian bernilai lebih dari 100 juta yuan. Pada saat ini, penonton bertepuk tangan meriah, semua orang berdiri satu demi satu, dan penonton memusatkan perhatian mereka. Pada saat ini, wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, dan ada senyum manis di wajahnya. Perasaan disaksikan oleh semua orang ini membuat kebahagiaannya berlipat ganda. Terima kasih banyak, semua tamu. Ini adalah keberuntungan rumah lelang sinyu kami bahwa Anda bisa datang. Merupakan keberuntungan bagi saya dan semua orang untuk menyaksikan cinta antara Tuan Long dan Nyonya Gu. Kami berharap Tuan Long dan Nona Gu panjang umur bersama, dan berharap semua orang yang hadir dapat menemukan kebahagiaan dan cinta mereka sendiri. Pada saat kritis ini, Qi Zhang Hong berbicara, suaranya sangat bersih dan menyenangkan, dan suaranya masuk ke telinga saya. Pada saat itulah lagu Nobody Loves You More Than Me oleh Sui Yuanyanhua terdengar di tempat itu. Di tengah nyanyian, semua orang meninggalkan tempat itu satu demi satu. Patriark Kiao, terima kasih atas hadiahmu, tidak ada lagi, kita harus pergi dulu. Long Zaitian menyapa Kiao Wanda dan berkata sambil tersenyum. Tuan Long, pelan-pelan. Jika saya punya waktu, saya akan mengunjungi rumah lu lagi. Kiao Wanda sangat hangat dan otentik. Kalau begitu sampai jumpa. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Selamat tinggal. Kiao Wanda berkata, Long Zaitian meninggalkan tempat lelang bersama Gu Qinglian dan yang lainnya. Menonton Long Zaitian pergi sepanjang waktu, sampai melihat Long Zaitian pergi, senyum di wajah Kiao Wanda berhenti sedikit. Hei, ada begitu banyak pria baik, mengapa tidak ada satu pun yang menjadi milikku? Ada begitu banyak wanita yang bahagia, mengapa bukan aku saja? Saat ini, Kiao Yuner sedang duduk di depan meja, dagunya bertumpu pada tangannya, dan dia sangat tertekan. Kakak, selamatkan saja dirimu. Kiao Shaohui mau tidak mau memukul Kiao Yuner. Untuk pria seperti itu, saya tidak ingin dia memberi saya cincin berlian senilai lebih dari 100 juta yuan. Selama dia mentraktir saya malatang 6 yuan dari kios pinggir jalan, saya akan sangat bahagia. Kiao Yuner sepertinya tidak mendengar kata-kata Kiao Shaohui, dan terus berbicara sendiri. Oke, apa yang kamu gumamkan? Mendengar Kiao Yuner bergumam lagi, Kiao Wanda berkata dengan marah. Kedua putra dan putri saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka adalah sekumpulan ngengat. Yah, Patriark Kiao, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Pada saat ini, Tian Chuyun masuk didukung oleh Jiang Xiaoli. Siapa kamu? Ketika Kiao Wanda melihat Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli, dia bertanya dengan ekspresi jijik. Saya Tian Chuyun,
Suami saya Jiang Guotao, ini putri saya, kami baru saja bertemu kemarin, kami menandatangani kontrak kemarin. Anda melakukannya sendiri, mengapa Anda tidak segera mengenalinya? Tian Chuyun dengan cepat menjelaskan. Oh, itu kamu, aku benar-benar tidak mengenalinya. Kiao Wanda sedikit terkejut ketika mendengar ini. Apakah Anda bercanda? Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli sudah bengkak seperti kepala babi saat ini, jadi hanya hantu jika dia bisa mengenalinya. Kalian berdua, apakah kalian perlu dipukul lagi? Kiao Shaohui bertanya sambil mencibir saat melihat mereka berdua mendekat. Tidak, Tuan Kiao, Patriark Kiao, ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya jelaskan dengan jelas kepada Anda. Tian Chuyun berkata dengan cepat, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jelaskan apa penjelasannya? Jelaskan kentutnya, keluar. Mendengar ini, Kiao Shaohui berkata dengan tidak sabar. Dia sudah bosan dengan dua wanita pahatan pasir ini, jika ayahnya tidak ada di sana, dengan amarahnya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli mereka saat ini. Hei, jangan bicara. Kiao Wanda memandang Kiao Shaohui dan mengerutkan kening. Kiao Shaohui mendecakkan mulutnya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Kiao Wanda memandang Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli lagi. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Jelaskan kepada kami apa. Bab 903. Akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara, mata Tian Chuyun sedikit senang. Patriark Kiao, masalahnya seperti ini. Saya tidak mengerti mengapa Anda memberikan hadiah yang begitu mahal kepada Long Zaitian dan Gu Qinglian. Kedua orang ini adalah putri dan menantu dari teman suami saya. Hantu miskin yang tidak punya uang. Apakah benar-benar disayangkan bahwa Patriark Kiao memberikan hadiah yang begitu berharga kepada hantu malang yang tidak berguna ini? Tian Chuyun menambahkan minyak dan cuka ke aslinya. Benar, Patriark Kiao, apakah Anda telah ditipu oleh dua hantu malang yang tidak berguna itu? Patriark Kiao, Anda tidak boleh mempercayai kata-kata orang miskin. Orang miskin tidak memiliki sesuatu yang baik untuk ditawarkan. Jiang Xiaoli mengangguk cepat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan langsung setuju dengan pernyataan ibunya. Ada yang lain. Wajah Kiao Wanda sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak langsung marah. Terlebih lagi, Long Zaitian ini, dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Aku telah mendengar bahwa yang tidak berguna ini tidak pernah pergi bekerja setelah 5 tahun menikah. Dia adalah benar-benar sia-sia, dan dia tahu cara makan makanan lunak setiap hari. Bisakah orang normal mau makan nasi lunak setiap hari? Apakah Anda mau makan nasi lunak? Tian Chuyun terus menambahkan minyak dan cuka. Aku tidak akan makan. Kiao Wanda menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, tetapi wajahnya menjadi lebih dingin. Orang normal tidak memakannya. Bisakah makan nasi lunak menjadi hal yang baik? Tercela. Ketika Tian Chuyun mendengar kata-kata itu, dia membenci kejahatan seperti musuh. Jadi apa yang kamu mau? Kiao Wanda bertanya lagi, dan sudut mulutnya sudah membentuk lengkungan dingin. Menghadapi pertanyaan Kiao Wanda, Jiang Xiaoli tidak sabar. Tidak perlu dikatakan, saya pikir Patriark Kiao, Anda mungkin ditipu oleh sampah dan wanita jalang itu. Anda masih punya waktu untuk mendapatkan kembali cincin berlian itu. Siapa yang tidak bisa memberikan cincin berlian yang bagus, mengapa? Memberikannya ke tempat sampah. Itu benar, Patriark Kiao, kami khawatir kamu akan dirugikan. Tian Chuyun juga setuju. Apa kamu sudah selesai? Ekspresi Kiao Wanda berubah, menjadi semakin dingin, tanyanya. Sudah berakhir. Ketika Tian Chuyun mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Dia berhenti sejenak, karena untuk sesaat, dia menemukan bahwa suasananya tampak sedikit aneh. Plak, plak, Kiao Wanda menamparkan wajah Tian Chuyun terlebih dahulu, dan setelah Tian Chuyun dipukuli, dia menamparkan wajah Jiang Xiaoli lagi. Jiang Xiaoli relatif muda, jadi dia tidak ditampar ke tanah oleh Kiao Wanda. Namun, menghadapi tamparan yang tiba-tiba itu, keduanya terlihat bingung, itu sudah pasti. Patriark Kiao, kenapa kamu memukuli kami? Tian Chuyun tertegun. Patriark Kiao, kamu. Jiang Xiaoli jelas juga bingung, terlihat konyol. Dua pelacur, mengapa kamu ingin menyakitiku? Kiao Wanda pemarah dan meraung keras. Dua pelacur, aku baru saja memberi mereka pelajaran, dan mereka masih tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saat Kiao Shaohui melihat pemandangan ini, nadanya dingin dan otentik. Patriark Kiao, Tuan Kiao,
Saya khawatir Anda akan tertipu. Ketika Tian Chuyun mendengar kata-kata itu, dia akan menangis. Mengapa mereka semua terluka? Dua pelacur, apakah Anda pikir ini tentang keluarga Jiang Anda dan saya menandatangani kontrak dengan Anda secara pribadi? Saya hanya melihat wajah Tuan Long. Jika Tuan Long tidak mengatakan sesuatu terlebih dahulu, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Jiang Anda untuk bernegosiasi dengan keluarga Kiao saya? Giovanna berteriak keras. Patriark Kiao, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak begitu mengerti. Tian Chuyun tertegun. Wanita mati otak macam apa? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Tuan Long, Zhang Lei dan Zhang Xi dari kota Dongjiang semuanya adalah orang-orang yang dihormati. Bahkan pejabat tinggi perbatasan Laut Cina Timur harus menjaga 120% rasa hormat untuk Tuan Long. Kalian berdua sampah, untuk memfitnah dan memfitnah Tuan Long berulang kali. Saya sangat baik kepada Anda karena tidak membunuh Anda. Kiao Wanda benar-benar tidak tahan lagi dengan kedua wanita penderita cerebral palsy ini, dia berteriak keras saat ini. Pada saat ini, Kiao Shaohui juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tuan Long, betapa beruntungnya Anda bisa tinggal di Hotel Werner Anda. Anda benar-benar mengusir mereka. Pria besar seperti Tuan Long harus berkembang kemanapun dia pergi. Untuk bisa tinggal di hotel bobrok Anda, itu adalah kepercayaan diri yang telah Anda kembangkan dalam 8 kehidupan. Anda bisa mendapatkan bulan lebih dulu, tetapi Anda terlalu lumpuh otak, dan otak Anda benar-benar bagus. Kiao Shaohui berkata dengan mengejek. Mendengarkan kata-kata ini, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli terkejut untuk sementara waktu. Ada dewa hebat yang tidak mengenal Gaopan. Aku sangat mengagumi keluargamu yang menderita cerebral palsy. Kamu benar-benar pandai memainkan kartu. Kiao Wanda mencibir lagi. Kita. Tian Chuyun tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang pantas. Mengapa? Seperti yang mereka katakan, Lon Zaitian ini memiliki latar belakang yang bagus. Apakah dia benar-benar jagoan? Tapi bagaimana ini mungkin? Hati Tian Chuyun sudah mulai goyah, dia mulai ragu, apakah ada yang salah dengan cara dia memperlakukan Long Zaitian? Apakah ada yang salah dengan posisinya sebagai Long Zaitian? Pergilah, jangan muncul di depan kami lagi, atau aku akan melihatmu sekali dan memukulmu 2 kali. Kiao Wanda memandangi dua orang yang hancur itu, dan memarahinya lagi. Dia benar-benar tidak tertarik untuk terus bertengkar dengan dua wanita tidak berguna ini. Pada saat ini, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli lumpuh di tanah, tampak tersesat. Pergilah, sial, kamu menghalangi jalanku. Saat melewati Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli, Kiao Shaohui mau tidak mau menendang Tian Chuyun, lalu mengikuti Kiao Wanda dan pergi. Orang-orang yang berbicara buruk tentang orang di belakang mereka adalah hal yang baik. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu memiliki semua karakteristik seorang jalang? Kiao Yuner memandang Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli, dan menghela nafas. Juga, pria menawan seperti Tuan Long begitu tak tertahankan di matamu. Apakah matamu hanya untuk hiasan? Kiao Yuner menggelengkan kepalanya lagi, dan menghela nafas. Setelah selesai berbicara, dia juga pergi, dan buru-buru mengikuti Kiao Wanda dan Kiao Shaohui di depannya. Mendengar kata-kata ini, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli sudah tertegun, tampak bingung. Mungkinkah mereka benar-benar salah? Long Zaitian ini tidak benar-benar sia-sia. Baik Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli mulai ragu pada saat ini, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Sangat sulit bagi mereka untuk menggulingkan penilaian mereka sebelumnya, yang sangat sulit bagi mereka. Setelah turun dari rumah lelang, Lu Qiliang dan Lu Qingyao mengikuti Long Zaitian, dan Lu Qingyao mengambil tangan kecil Long Xiaoxi dan berjalan maju bersama. Tuan Long, ginseng darah sama sekali tidak didapat. Meskipun menipu Sima Zhao yang terasa menyenangkan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika ginseng darah ini sangat diperlukan, di mana kita dapat menemukan yang kedua? Lu Qiliang bertanya dengan cemas. Bab 904. Meskipun tidak banyak ginseng darah di dunia ini, bukan berarti tidak ada. Apalagi ginseng darah bukan satu-satunya cara untuk mengobati Tuan Lu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Teman dokter jeniusmu, apakah ada cara lain? Lu Qiliang bertanya. Tidak peduli ahli macam apa yang terlibat dalam masalah Lu Xuanji, dengan sumber keuangan keluarga Lu, tidak peduli ahli macam apa yang bisa dia undang.
Tapi masalahnya sangat tidak berdaya, tidak ada yang bisa menyembuhkan racunnya. Bahkan kebanyakan ahli tidak berani menilai apakah itu beracun atau tidak. Jika mereka tidak melihat buku-buku kuno di perpustakaan sutra keluarga Lu, mereka tidak akan pernah tahu tentang racun ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui bahwa ginseng darah, yang berusia lebih dari 500 tahun, memiliki berpengaruh pada racun ini. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Meskipun saya tidak suka orang seperti dia, saya juga berpikir dia memiliki masalah dengan karakternya. Namun, saya harus mengakui bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat dia singkirkan. Long Zaitian mengambil keputusan sebelum berbicara. Begitu pintar. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sedikit terkejut. Tuan Bailey memang orang yang hebat. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Tuan Bailey adalah ahli racun dan dikenal sebagai dokter jenius di luar. Dia pasti memiliki keunikan dalam detoksifikasi yang sulit ditandingi dunia. Lu Qingyao di samping juga mengatakan dengan tulus bahwa dia secara pribadi telah mengalami keterampilan medis Bailey Wuqiu, dan itu memang luar biasa. Dia telah melihat banyak dokter, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat dokter ajaib seperti Bailey Wuqiu. Bagus. Mendengar kata-kata ini, Lu Qiliang sedikit lega, karena Lu Qingyao berkata demikian, Tuan Bailey ini pasti bukan orang biasa. Saya telah meminta orang untuk membayar barang-barang yang saya ambil hari ini, dan mereka akan mengirimkannya ke keluarga. Pada saat itu, saya akan meminta King Yao untuk mengirimkannya kepada Anda, Tuan Long. Mengenai uangnya, Anda tidak harus memberikannya kepadaku. Uang bukanlah apa-apa. Lu Qiliang memikirkan sesuatu lagi, jadi dia berkata pada Long Zaitian. Bagaimana dengan itu, satu ukuran cocok untuk satu ukuran. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Long, tolong jangan katakan itu. Keluarga Lu kami hanya bisa mengandalkanmu kali ini. Ayahku yang sudah tua, harus menderita rasa sakit seperti itu. Sebagai seorang putra, aku merasa tertekan dan tertekan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya benar-benar dirugikan. Sekarang Tuan Long memiliki jalan, saya akan membayar Tuan Long dengan baik, sehingga saya akan merasa lebih baik. Lagi pula, Tuan Long adalah tamu terhormat ayah saya, dan ayah saya juga harus berharap bahwa saya akan memperlakukan Tuan Long dengan baik. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Mendengar ini, Lu Qiliang berkata dengan ekspresi pahit. Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, sedikit tidak berdaya. Orang-orang besar mengobrol seperti ini, mereka tiba di Crescent Bay Square, dan sudah lewat jam 11 malam. Di Crescent Bay Square, tidak banyak pejalan kaki yang datang dan pergi. Hanya pada saat ini, sekelompok orang berjas dan sepatu kulit tiba-tiba muncul, sekitar 20 orang, dan pemimpinnya tidak lain adalah Sima Zhaoyang. Di sebelah Sima Zhaoyang, ada seorang lelaki tua yang mengenakan seragam olahraga sederhana. Dia terlihat sedikit keluar dari dunia, dia terlihat seperti seseorang dengan beberapa keterampilan. Sima Zhaoyang memimpin orang ke sisi ini, Long Zaitian juga berhenti di jalurnya. Lu Qiliang dan Lu Qingyao juga mengerutkan kening saat mereka melihat ini. Apa yang akan dilakukan Sima Zhaoyang, pasti tidak baik. Lu Qiliang dan Lu Qingyao berpikir sendiri. Tidak lama kemudian, Sima Zhaoyang datang dan menghalangi jalan Long Zaitian dan yang lainnya. Sima Zhaoyang, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Qiliang mengerutkan kening dan bertanya. Patriark Lu, mengapa kamu gugup? Aku mencarimu, tentu saja aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Kita semua adalah orang beradab, dan orang beradab menggunakan mulut kita tetapi tidak bergerak. Sima Zhaoyang sedikit mengangkat kepalanya, terlihat sangat arogan. Karena kamu tidak melakukan apa-apa, kamu membawa begitu banyak orang. Lu Qiliang berbicara dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jika kita benar-benar tidak bisa mencapai kesepakatan, kita hanya bisa mencoba cara negosiasi lain. Sima Zhaoyang menggerakkan mulutnya dan berkata dengan tenang. Apakah kamu mengancam kami? Nada suara Lu Qiliang dingin dan asli. Apa yang kamu bicarakan, Patriark Lu? Sudah kubilang, aku di sini untuk berdiskusi denganmu. Di zaman sekarang ini, perdamaian menghasilkan uang. Aku punya kesepakatan, dan Patriark Lu pasti akan sangat tertarik. Sima Zhaoyang berbicara lagi dengan arogan dan otentik. Kesepakatan apa? Lu Qiliang bertanya. Saya mendengar bahwa keluarga Lu Anda sangat membutuhkan ginseng darah ini. Sekarang,
Saya berencana untuk menjualnya kepada keluarga Lu Anda dengan harga murah. Harganya adil dan tidak ada yang akan menipu Anda. Sima Zhaoyang berkata dengan tenang, sambil berbicara, seorang adik laki-laki datang membawa nampan yang ditutupi kain merah. Sima Zhaoyang mengambil nampan dan mengangkat kain merah, dan ginseng darah muncul di depan semua orang. Jual dengan harga murah, bagaimana metode harga murahnya? Lu Qiliang menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Bagaimana dengan menjualnya dengan harga murah, apakah itu hantu jika dia mempercayainya? 4 miliar, bahkan ginseng itu milikmu. Sima Zhaoyang berkata dengan tenang. 4 miliar. Sima Zhaoyang, apakah kamu takut kamu belum bangun? Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia berkata dengan marah. Tuan Lu, apakah Anda yakin tidak ingin membelinya? Sima Zhaoyang bertanya. Jangan beli, keluar. Lu Qiliang mendengar kata-kata itu. Dimarahi. Maaf, Patriark Lu, ginseng darah ini, keluarga Lu Anda harus membelinya, bahkan jika Anda tidak mau membelinya. Selain itu, harganya 4 miliar yuan, tidak ada dua harga. Sima Zhaoyang masih sangat arogan dan otentik. Kenapa, kamu masih ingin membeli dan menjual dengan paksa? Lu Qiliang bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kamu benar, terpaksa dijual demi uang. Lagi pula, aku menginginkan wanita ini. Sima Zhaoyang sangat arogan dan otentik. Saat dia berbicara, dia menatap Gu Qinglian, dan ada tatapan berapi-api di matanya. Wanita ini begitu sempurna sehingga dia sudah lama mendambakannya. Mendengar kata-kata Sima Zhaoyang, wajah Long Zaitian diwarnai dengan rasa dingin. Sementara Gu Qinglian meraih lengan Long Zaitian dan bergerak ke arah punggung Long Zaitian. Kentut ibumu, kenapa? Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata ini, dia menjadi semakin marah, karena bajingan ini masih berani merindukan Gu Qinglian. Kenapa? Hanya karena kita memiliki banyak orang, aku membawa begitu banyak orang ke sini, aku tidak perlu mengatakannya, kamu harus mengerti, kan? Sima Zhaoyang mencibir. Sima Zhaoyang, apakah menurutmu keluarga Sima punya orang dan keluarga Lu kita tidak punya siapa-siapa? Mendengar perkataan Sima Zhaoyang, Lu Qiliang juga marah dan bertanya. Ada orang-orang di keluarga Lu Anda, tetapi orang-orang Anda mungkin tidak dapat mengikuti pertunjukan yang bagus ini. Selain itu, hal-hal yang digunakan pada Tuan Lu terakhir kali tidak digunakan terakhir kali. Semuanya digunakan untuk Anda, dan jumlahnya masih cukup. Sima Zhaoyang tampak sombong. Anda, Lu Qiliang terlalu marah untuk berbicara. Aku akan bertanya lagi, apakah kesepakatan ini harus dilakukan atau tidak? Sima Zhaoyang bertanya dengan wajah dingin. Jangan lakukan itu, keluar. Lu Qiliang melanjutkan. Hei, Patriark Lu, karena dia ingin membuat kesepakatan seperti itu, maka selesailah. Karena dia ingin kita membeli ginseng darah ini, kita bisa membelinya. Pada saat ini, Long Zaitian tiba-tiba berbicara. Ketika Lu Qiliang dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Long Zaitian dengan tak percaya. Bab 905. Hahaha, kakak ini masih tahu waktu. Aku bisa melihat istrimu karena kamu yakin. Jangan khawatir, istrimu, aku akan mengembalikannya padamu setelah bermain selama beberapa hari. Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dia melihat ke langit dan tertawa. Hahaha, Tuan Muda, kamu benar-benar berbakat. Orang-orang yang berdiri di sebelah Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dan ada ekspresi mengejek di wajah mereka. Saya berani mengatakan bahwa orang ini adalah terong yang lembut. Saya melihat bahwa Kiao Wanda memberikan barang yang sangat berharga kepada orang ini sebagai hadiah. Pada saat ini, Long Zaitian memiliki senyum santai di wajahnya. Dia mengeluarkan sakunya dan akhirnya mengeluarkan koin baja. Aku ingin ginseng darah ini, dan ini adalah 4 miliar yang kamu inginkan. Long Zaitian terluka, memegang koin, dan berkata kepada Sima Zhaoyang. Hahaha. Ketika Lu Qiliang dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa bersamaan. Apakah kamu bercanda? Ekspresi Sima Zhaoyang berubah, dan dia memarahi. Mengenai kata-kata kasarmu kepada istriku barusan, aku ingat kamu menyebut istriku dalam 3 kalimat. Aku hanya akan mematahkan 3 tulang rusukmu. Seperti yang dikatakan Long Zaitian, dia melempar koin baja di tangannya ke tanah, berbicara dengan tenang. Kamu mencari kematian. Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dia juga marah. Dia maju selangkah dan ingin meraih kerah Long Zaitian, tetapi Long Zaitian meraih tangannya.
Sima hanya merasakan sakit yang tajam di tangannya, dan seluruh tubuhnya jatuh tanpa sadar. Entah kenapa, dia berlutut di depan Long Zaitian. Lepaskan Tuan Muda. Melihat situasi ini, orang-orang Sima Zhaoyang saling memarahi. Ledakan. Long Zaitian mendarat di tulang rusuk Sima Zhaoyang. Sima Zhaoyang menjerit, dan dia terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Tuan, Tuan, semua orang berkumpul. Jangan bergerak, istirahat, istirahat. Sima Zhaoyang merasakan sakit parah dari tulang rusuknya, dan menghentikan semua orang untuk membantunya. Kamu tidak perlu melihatnya, aku baru saja mematahkan 3 tulang rusuk, tidak lebih, tidak kurang, hanya 3 tulang rusuk yang patah. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya dan berkata dengan tenang. Bunuh dia. Sima Zhaoyang mengertakkan gigi. Apakah kamu yakin? Saat ini, Lu Qingyao berdiri, nadanya dingin dan otentik. Gadis kecil dari keluarga Lu, aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi berdasarkan kata-katamu, kamu masih bukan lawanku. Pria tua itu memandang Lu Qingyao dan berkata dengan tenang. Biarkan aku datang. Long Zaitian melangkah maju dan berkata pada Lu Qingyao. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia juga mundur selangkah. Dia sangat jelas tentang kekuatan Long Zaitian, dan dia benar-benar nyaman ketika Long Zaitian bergerak. Melihat Long Zaitian berdiri, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Saudaraku, aku tidak tahu siapa kamu dan dari mana asalmu, tapi aku tidak ingin kamu terlibat dalam air berlumpur keluarga Lu. Kamu pergi sekarang dan bertemu di masa depan. Kamu masih seorang teman dari keluarga Sima saya. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian, dan berkata. Dia juga tahu bahwa keterampilan pria ini tidak sederhana. Sebelum Sima Zhaoyang berbicara kasar kepada Gu Qinglian, dia ingin membujuknya, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Rambut tua yang bermacam-macam, Tuan Long akan jarang memiliki teman seperti keluarga Sima Anda. Anda harus istirahat dan berkata pada diri sendiri, apakah Anda pengecut? Pada saat ini, Lu Qiliang berbicara, dia menunjuk ke hidung lelaki tua itu dan mengutuk. Ketika Tuan Muda Anda berbicara kasar kepada istri saya, itu berarti urusan hari ini tidak baik. Selain itu, seperti yang dikatakan kepala keluarga Lu, saya tidak peduli dengan teman seperti keluarga Sima Anda. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, berbicara dengan nada menghina. Kau yakin ingin terlibat? Pria tua itu bertanya dengan wajah serius. Sebenarnya tidak apa-apa untuk tidak ikut. Kamu simpan ginseng darahnya, lalu kamu bisa keluar. Long Zaitian berpikir sejenak, lalu berkata. Saudaraku, keluarga Sima saya selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain, dan tidak ada yang pernah menindas keluarga Sima kami. Jika Anda bertindak seperti ini, Anda terlalu menghina keluarga Sima kami, dan Anda terlalu sombong. Nada pria tua itu sangat dingin. Lalu apa omong kosongnya, ayo lakukan. Long Zaitian berdiri di sana dengan nada tenang dan otentik. Oke, karena kamu sangat bodoh, aku tidak akan sopan. Kemarilah, ikat dia untukku dulu. Wajah lelaki tua itu dingin, dan dia memberi perintah. Preman dari keluarga Sima juga bergegas maju ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi ekspresi Long Zaitian tetap sama, dia berdiri di tempatnya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Menghadapi preman yang melonjak, Long Zaitian tiba-tiba bergerak. Sebuah pukulan dilempar keluar dan mendarat di preman. Awalnya, preman itu juga memiliki gerakan untuk melawan, tapi tinju Long Zaitian begitu mendominasi sehingga preman itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Melihat tinju Long Zaitian mendarat dengan kuat di dadanya, preman itu memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Kemudian darah meluap dari sudut mulutnya, dan kemudian dia langsung jatuh ke tanah. Melihat situasi ini, para preman yang melonjak juga kedinginan. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Ayolah. Melihat ini, lelaki tua itu berkata dengan marah. Di bawah desakan, para preman itu tidak punya pilihan selain bergegas satu demi satu. Tetapi adegan berikutnya, tanpa terlalu banyak kecelakaan, bergegas satu persatu, ke Long Zaitian, tidak ada bedanya dengan mengantarkan makanan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, tanah sudah penuh dengan orang-orang yang tergeletak di tanah. Semuanya memiliki ekspresi kesakitan dan terus-menerus mengerang, sepertinya mereka terluka parah. Melihat situasi ini, wajah lelaki tua itu menjadi semakin buruk. Dia masih meremehkan bahwa Long Zaitian dapat dengan mudah menangani 10 atau 20 orang dengan kekuatannya sendiri, ini bukan lagi ahli biasa. Tetapi saat ini,
dia tidak punya pilihan lain selain menggigit peluru. Melawan Long Zaitian secara langsung, dia hanya merasa sangat tertekan. Menghadapi gerakannya, Long Zaitian bisa dengan mudah menjinakkannya. Bahkan bisa dikatakan di depan Long Zaitian, dia lebih seperti anak kecil yang bebas bermain dengan Long Zaitian. Kekuatan yang selalu dia banggakan tidak cukup di depan Long Zaitian. Dengan hanya 3 langkah, dia dipukul mundur oleh Long Zaitian, dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa mundur. Setelah mundur beberapa langkah dan berdiri diam, dia tidak merasakan sesuatu yang salah, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba berdarah. Engah. Dia tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Sepertinya dia sangat bingung dengan situasi cederanya, dia memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia baru saja bertarung, dan itu jelas tidak berjalan dengan baik, jadi mengapa dia tiba-tiba muntah darah? Melihat darah yang dia keluarkan, dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan akhirnya berubah menjadi ketakutan. Kamu, lelaki tua itu menatap Long Zaitian, terdiam lama, matanya penuh ketidakpercayaan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bab 906. Apa yang salah dengan saya? Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya. Kamu adalah penguasa kekuatan batin. Pria tua itu berkata dengan kaget. Katak di dalam sumur. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan menepuk pundak lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, lalu langsung jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, mata lelaki tua itu masih terbuka lebar, dan masih ada keterkejutan di matanya. Dia tidak pingsan, dia hanya ketakutan. Sekarang orang-orangmu semuanya telah jatuh. Long Zaitian mendatangi Sima Zhaoyang, berjongkok, dan berbicara dengan tenang. Ketika dia mengatakan ini, dia juga melirik adik laki-laki yang memegang ginseng darah. Semua orang jatuh, orang-orang Sima Zhaoyang, hanya adik laki-laki ini yang tidak jatuh. Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku memberitahumu, aku dari keluarga Sima. Jika terjadi sesuatu padaku, keluarga Sima tidak akan membiarkanmu pergi. Sima Zhaoyang sedikit ketakutan, jelas dia tidak menyangka orang ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saya mengambil ginseng darah. Saya sudah membayarnya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Itu adalah sesuatu yang saya habiskan lebih dari 900 juta yuan untuk mendapatkannya. Anda dapat mengambilnya jika Anda mengatakannya. Sima Zhaoyang masih sangat tidak yakin. Lalu apakah kamu menginginkan uang atau kehidupan? Tanya Long Zaitian, dan saat dia berbicara, dia mengeluarkan belati dari suatu tempat dan menusuk paha Sima Zhaoyang. Apa? Sima Zhaoyang merasakan sakit di kakinya, dan berteriak dengan nyaring, rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan. Tanya lagi, kamu mau nyawamu atau uangmu? Long Zaitian bertanya. Kematian? Kematian, hidupku, aku tidak menginginkan uang. Mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, dan tidak ada gunanya berurusan dengan Long Zaiqiang sekarang. Sima Zhaoyang juga memahami kebenaran ini dengan sangat baik. Selama Anda bisa keluar dari tubuh Anda sekarang, semuanya bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Yah, biarkan dia membawa barang-barang itu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Bawa ke sini, berikan dia ginseng darah itu, cepat. Sima Zhaoyang jelas banyak dihajar oleh Long Zaitian, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, sang adik bergegas mendekat dan mempersembahkan ginseng darah. Long Zaitian membuka kain merah itu, memeriksanya, lalu menggulung kain merah itu secara acak, membungkus ginseng darah, dan melemparkannya ke Lu Qiliang. Terima kasih, Tuan Long. Lu Qiliang sangat gembira ketika mengambil ginseng darah, dia tidak mengharapkan operasi seperti itu. Pegang uang dengan baik. Saya orang yang masuk akal. Saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti mencuri barang orang lain. Ini adalah kesepakatan yang adil antara Anda dan saya. Saya membayar uangnya, dan ginseng darah itu milik saya. Tidak ada masalah kan? Long Zaitian mengambil koin baja itu dan melemparkannya ke pelukan Sima Zhaoyang. Tidak masalah. Kata Sima Zhaoyang sedikit sedih. Tidak masalah. Koin baja ditukar dengan ginseng darah senilai 900 juta yuan perdagangan adil macam apa ini? Ini benar-benar menghancurkan arloji dan masuk ke dalam gapura peringatan.
Sima Zhaoyang sudah bermasalah di hatinya, dia sangat membenci Long Zaitian. Bagus, tidak ada masalah. Selanjutnya, mari kita hitung akun lain. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata lagi. Akun lain? Akun lain apa? Sima Zhaoyang tertegun. Racun yang Anda berikan kepada Tuan Lu dikatakan dapat mengubah seseorang menjadi limbah. Saya sangat tertarik dengan jenis racun ini. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin memberi saya rasa racun itu. Anda harus memiliki jenis racun ini di tubuhmu sekarang. Apakah itu beracun? Long Zaitian dengan santai dan otentik. Aku tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat muncul dengan 3 penolakan berturut-turut. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Zaitian, dan dia merasa panik sekarang. Benarkah? Kamu benar-benar tidak tahu. Wajah Long Zaitian dingin, dan dia segera mulai menggunakan tangannya, dia menggeledah tubuh Sima Zhaoyang, saku celana, saku baju, dan tempat-tempat di mana dia bisa menyembunyikan barang. Akhirnya, dia ditemukan oleh Long Zaitian, dia adalah seorang veteran dalam menemukan sesuatu. Apakah ini racun yang kamu gunakan? Long Zaitian terluka dan mengambil 4 botol yang berisi cairan transparan. Racun apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya telah menderita kekurangan kalsium dan hipoglikemia sejak saya masih kecil. Ini hanya cairan oral nutrisi yang saya bawa. Mata Sima Zhaoyang melayang, dan dia berkata dengan panik, karena kakinya berdarah terus-menerus dan rasa sakitnya sangat parah, jadi dia berbicara dengan gigi terbuka. Melihat ekspresi ini, Long Zaitian dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedang berbohong. Nutrisi cairan oral. Kamu sangat terluka sekarang, kupikir kamu harus minum sebotol cairan oral nutrisi untuk menambah nutrisimu. Long Zaitian memegang botol di tangannya, memutar tutupnya, dan meraih mulut Sima Zhaoyang. Tidak, saya akan menjelaskan semuanya. Sima Zhaoyang panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Maaf, ini terlambat. Long Zaitian membuka mulut Sima Zhaoyang dan menuangkan seluruh botol cairan nutrisi oral. Gluk. Sima Zhaoyang berjuang beberapa kali sebelum menelan semuanya. Bersendawa. Setelah meminum nutrition oral liquid, Sima Zhaoyang bahkan cegukan dengan cara yang tidak pantas. Segera setelah itu, dia memukul dadanya dengan putus asa, mencengkeram tenggorokannya dengan putus asa, dan ingin memuntahkan apa yang dia minum, tetapi tidak berhasil. Setelah minuman ini diminum, ia mencapai perut dalam 1 langkah. Bagaimana rasanya? Long Zaitian bertanya. Paman Wei, kamu mencampurkan kedua botol ini dengan air, sehingga semua tuan dari keluarga Sima di sini dapat mengisi kembali nutrisi mereka. Long Zaitian memanggil Paman Wei, lalu berkata. Mendengar ini, Paman Wei berjalan cepat, mengambil barang-barang di tangan Long Zaitian, dan memandang Long Zaitian dengan lebih hormat. Pantas saja Nona dan kepala keluarga sangat menghormati Tuan Long ini. Tuan Long ini memang orang yang kejam, dia akan melakukan apa yang dia katakan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, setelah menerima nutritional oral liquid, dia masih melirik Lu Qiliang dengan maksud bertanya, lagi pula Lu Qiliang adalah tuannya. Ikuti apa yang dikatakan Tuan Long. Mengapa kita tidak bisa meracuni mereka ketika keluarga Sima bisa meracuni kita? Beri mereka masing-masing minum, dan biarkan mereka merasakan siksaan dingin dan panas. Lu Qiliang juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Oke, Paman Wei mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan mulai bekerja. Sudah hampir selesai, ayo pergi. Long Zaitian berdiri dan berkata kepada Lu Qiliang dan yang lainnya. Tuan Long, tolong. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia memberi isyarat mengundang ke Long Zaitian, dan Long Zaitian berjalan maju terlebih dahulu, dan masuk ke dalam mobil. Penampilan Long Zaitian yang begitu kuat benar-benar membuka mata Lu Qiliang, tidak heran ayahnya sangat menghormati Long Zaitian. Tuan Long, apakah Anda ingin mengaturkan sopir untuk Anda? Lu Qiliang bertanya lagi melalui jendela. Bab 907. Tidak perlu, aku bisa mengendarainya sendiri. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Tuan Long, hati-hati di jalan. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sangat sopan dan tulus. Setelah berbicara, dia kembali ke mobilnya. Setelah Gu Qinglian dan Long Xiaoxi masuk ke mobil, Long Zaitian menyalakan mobil. Saat itu sudah jam 12 malam,
dan sudah lewat jam 12 malam ketika kami kembali. Gu Qinglian sedang duduk di kursi belakang dengan Long Xiaoxi di pelukannya, dan Long Xiaoxi sudah tertidur lelap. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Pukul 2 malam. Di kota Dongjiang, di panti jompo keluarga Sima, lampu masih menyala terang di tengah malam. Semua jenis dokter dan perawat datang dan pergi, sangat hidup. Secara umum, ini hanya panti jompo keluarga Sima, dan biasanya tidak terlalu banyak dokter dan perawat. Patriark Sima, pihak kita hanyalah sanatorium. Tuan muda dan pria tua itu bisa tinggal di sini, tetapi yang lain, saya khawatir mereka harus pergi dari sini dulu dan pergi ke rumah sakit lain. Meskipun kita memiliki sumber daya medis terbaik di sini, ukurannya tidak cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Seorang wanita yang tampak seperti kepala perawat mengikuti di belakang seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an, berbicara dengan nada yang agak mendesak. Atur sendiri hal-hal ini. Aku tidak peduli dengan yang lain. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan bertanya padamu. Sima Nan memarahi dengan keras, dia adalah kepala keluarga Sima dan ayah dari Sima Zhaoyang. Setelah mendengar berita bahwa Sima Zhaoyang terluka, wajahnya menjadi sangat muram. Dia menuju bangsal Sima Zhaoyang, dan bertemu dengan dokter lain. Patriark Sima, kondisi tuan muda buruk sekarang. Tulang rusuk ketiganya patah. Apakah dia harus menjalani operasi atau tidak masih perlu menunggu hasil pemeriksaan? Masalah terbesar sekarang adalah tuan muda itu sendiri mengaku bahwa dia minum obat aneh. Tubuhnya panas dan dingin. Tuan muda secara khusus menjelaskan bahwa dia harus memberitahu Anda tentang masalah ini. Saya tidak peduli dengan masalah ini, katanya, dan Anda akan punya solusi. Kata dokter sedikit tidak sabar. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa tuan muda itu panas dan dingin. Mendengar ini, Sima Nan meraih bahunya dan menanyainya. Betul, sangat aneh. Setelah pemeriksaan berulang kali, kami masih belum menemukan penyebabnya. Oleh karena itu, meskipun dia harus menjalani operasi karena tulang rusuknya patah, kami tidak berani melakukannya dengan enteng, karena itu kami tidak melakukannya. Tidak tahu bagaimana dia panas dan dingin. Apakah itu akan mempengaruhi operasi? Dokter menanggapi, dan kemudian berkata dengan getir. Kamu benar-benar tidak bisa mengendalikan masalah ini. Aku akan mengurusnya. 3 tulang rusuknya patah. Kamu hanya perlu melihat apakah kamu perlu dioperasi. Ekspresi Sima Nan sangat buruk, dan dia berkata dengan dingin. Mengerti. Dokter menanggapi, jadi Sima Nan melepaskan dokter. Pelayan Wang, beritahu Tuan Yin Mao dan Tuan Yin Shou untuk segera datang. Sima Nan berhenti, lalu berkata kepada kepala pelayan di belakangnya. Ya, tapi Patriark, pada saat ini, Tuan Yin Mao dan Tuan Yin Shou mungkin sudah tidur. Apakah boleh mengganggu mereka seperti ini? Steward Wang sedikit malu ketika mendengar ini. Putraku sedang sekarat, jadi mengapa mereka harus tidur? Apakah tidur lebih penting, atau nyawa putraku? Sima Nan berteriak keras saat mendengar kata-kata itu. Ya, saya akan segera melakukannya. Segera, apapun yang terjadi, saya akan menemukan kedua pria itu. Mendengar ini, Steward Wang buru-buru berkata. Setelah selesai berbicara, dia mundur. Sima Nan berjalan menuju bangsal Sima Zhaoyang, membuka pintu, dan melihat Sima Zhaoyang terbaring di ranjang rumah sakit. Di ranjang lainnya, itu adalah lelaki tua yang terbaring di sana. Bertarung dengan Long Zaitian, Zhaoyang, Wan Lao. Melihat penampilan orang itu, Sima Nan pun berteriak. Ayah, Tuan. Melihat Sima Nan, keduanya berteriak satu demi satu. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti ini? Sima Nan bertanya dengan mendesak. Itu keluarga Lu, dari keluarga Lu. Sima Zhaoyang berada di ambang kematian saat ini, seolah-olah dia akan mati setiap menit. Orang-orang dari keluarga Lu. Bukankah Lu Xuanji satu-satunya yang bisa dikalahkan oleh keluarga Lu? Lu Xuanji, bukankah seharusnya dia berada di ranjang rumah sakit sekarang? Juga, dengan Penatua Wan di sisimu, bahkan jika Lu Xuanji datang, bukan itu masalahnya, bukan? Sima Nan sangat bingung ketika mendengar ini. Ayah, kamu tidak tahu sesuatu. Bukan Lu Xuanji yang melawan kita kali ini, tapi seorang master yang diundang keluarga Lu dari suatu tempat. Bahkan Wan Lao tidak selamat dari 3 trik di tangannya. Sima Zhaoyang hendak menangis, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat orang yang begitu menakutkan.
Kekuatannya sudah menakutkan sampai menjadi sangat mengerikan. Ada master seperti itu. Sima Nan jelas sedikit terkejut. Ketika kami keluar dari pelelangan, kami berselisih dengan mereka, dan mereka mulai. Mereka tidak hanya mengambil ginseng darah yang kami bayar dengan banyak uang, tetapi mereka juga memberi saya obat-obatan yang Tuan Yin Mao dan Tuan Yin Shou berikan. Ayah, saya panik sekarang, apakah saya akan sia-sia? Seperti yang dikatakan Sima Zhaoyang, dia meraih lengan Sima Nan dan berkata dengan panik. Tunggu, tunggu, jangan panik, saya telah mengirim dua pria ke sini, mereka membuat benda ini, mereka pasti punya cara. Sima Nan mendengar kata-kata itu dan mencoba yang terbaik untuk menjaga agar Sima Zhaoyang tetap stabil. Ayah, aku tidak ingin menjadi sampah, aku tidak mau. Sima Zhaoyang hendak menangis. Ketika dia meracuni Lu Xuanji dengan racun semacam itu, dia hanya meneteskan satu tetes, dan satu tetes membuat Lu Xuanji mati. Sekarang saya diberi makan botol oleh Long Zaitian. Aku tahu, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Dengan dua pria Yin Mao dan Yin Shou di sini, akhir dari keluarga Lu tidak jauh. Pada saat itu, tidak akan balas dendam demi balas dendam, dan balas dendam atas dendam. Sima Nan melanjutkan, Tuan Wan, bagaimana situasinya? Anda memiliki lebih banyak pengalaman daripada Zhaoyang. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Sima Nan memandang Wan Lao dan bertanya. Patriark, yang diundang oleh keluarga Lu adalah seorang master. Tak seorang pun di keluarga Sima saya adalah lawannya. Ketika Wan Lao mendengar ini, ekspresinya sangat bermartabat dan asli. Seorang master. Seberapa tinggi seorang master? Sima Nan bertanya dengan ekspresi serius. Meskipun orang ini baru berusia 30 tahun, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh prajurit biasa seumur hidup. Saya telah terluka parah setelah 3 gerakan di tangannya. Selain itu, saya merasa bahwa alasan mengapa saya dapat bertahan hidup 3 trik, karena dia menjaga tangannya. Wan Lao terlihat sangat kaget, dan maknanya jelas. Jika Long Zaitian tidak menahan tangannya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan satu gerakan di tangan Long Zaitian. Kesenjangan kekuatan ini sangat besar sehingga Wan Lao merasa telah dipukul dengan keras. Mungkinkah bahkan kedua pria Yin Mao dan Yin Shou tidak bisa membantu? Sima Nan merenung sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan nada yang sangat serius. Bab 908. Aku tidak tahu tentang ini. Tuan Yin Mao dan Yin Shou memiliki asal-usul yang misterius dan pandai menggunakan racun. Mungkin mereka punya cara. Wan Lao menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Saya sudah bicara dengan mereka dan mereka akan segera datang. Sima Nan menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Patriark Sima, kami semua telah diracuni oleh racun yang digunakan kedua pria itu pada Lu Xuanji, dan kondisi fisik kami sangat buruk saat ini. Tolong minta kedua pria itu untuk membantu kami melakukan detoksifikasi. Dengan tingkat kekuatan ini, saya benar-benar tidak ingin menjadi sampah yang tidak berguna. Wan Lao tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata pada Sima Nan. Jangan khawatir, karena racun itu dibuat oleh kedua pria itu, secara alami ada cara untuk mendetoksifikasinya. Mari kita tunggu sebentar lagi, dan mereka akan segera datang. Sima Nan juga mencoba yang terbaik untuk menghibur mereka berdua, apakah memang ada cara untuk mendetoksifikasi, dia sendiri tidak tahu. Patriark Sima, hasil pemeriksaan Tuan Muda dan Lao Wan sudah keluar. Pada saat ini, sebuah suara masuk dengan tergesa-gesa. Hah? Bagaimana? Ketika Sima Nan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya. Patriark Sima, kenapa kita tidak bicara di luar? Saran dokter, tidak perlu. Katakan saja di sini, ini bukan masalah besar, dan tidak apa-apa untuk memberi tahu mereka. Sima Nan segera berkata dengan tegas. Tidak apa-apa. Tuan Muda memiliki 3 tulang rusuk yang patah, dan tempat-tempat lain mengalami luka ringan dengan berbagai tingkat. 3 tulang rusuknya baru saja patah, tetapi tidak bergerak. Anda dapat memilih untuk dioperasi atau tidak. Jawab dokter. Benar saja, ada 3. Sima Zhaoyang cukup terkejut saat mendengar ini. Saat ini, dia mengingat kata-kata Long Zaitian. Apakah itu operasi atau tidak ada operasi? Ketika Sima Nan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya. Operasi adalah menambah paku baja, yang dapat menjamin pertumbuhan 100%. Jika tidak ada operasi, tulang akan tumbuh dengan sendirinya. Mungkin tidak tumbuh dengan baik,
tetapi kemungkinan tidak tumbuh dengan baik tidak tinggi. Dokter melanjutkan, mana dari dua metode ini yang lebih baik? Tanya si Manan. Secara umum, operasi tidak dianjurkan untuk jenis patah tulang yang tidak bergeser ini. Dalam hal ini, masa pemulihannya singkat, tidak ada gejala sisa, dan biaya pengobatannya relatif murah. Hanya perlu diperbaiki untuk jangka waktu tertentu. Jawab dokter. Maka tidak ada operasi. Jalan si Manan. Baik, bagaimana dengan orang tua itu? Tanya si Manan. Saat ini, kondisi Wan Lao tampak agak buruk, wajahnya pucat dan kehabisan napas. Di permukaan, tidak ada luka serius. Situasi Wan Lao lebih serius daripada Tuan Muda. Organ dalam Wan Lao tampaknya telah mengalami trauma, dan dia menderita luka dalam. Dia membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Tidak ada jalan lain. Dokter memandang Wan Lao dan mengaku. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Lao perlahan menutup matanya. Selama saya membuang racun di tubuh saya dapat mengambil waktu untuk memulihkan tubuh saya. Wan Lao menutup matanya dan berkata perlahan. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Si Manan bertanya pada dokter. Tidak ada yang tersisa. Kalau begitu kamu keluar. Ekspresi si Manan acuh tak acuh. Patriark, Tuan Yin Mao dan Yin Shou ada di sini. Saat ini, Butler Wang bergegas masuk. Biarkan mereka masuk. Si Manan berkata. Ya, aku akan keluar dan membawa mereka masuk. Ketika Butler Wang mendengar kata-kata itu, dia berbalik dan keluar lagi. Di gerbang panti jompo, sebuah mobil bagus diparkir saat ini, dengan dua pintu di kiri dan kanan, orang parubaya dan lanjut usia yang mengenakan jas abu-abu turun bersamaan. Mereka semua berusia 50-an. Meskipun mereka tidak muda, mereka tampak sehat dan bugar. Saat keduanya memasuki panti jompo, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Karena dua orang ini dijumlahkan, hanya ada dua mata. Yang satu buta di mata kirinya dan yang lainnya buta di mata kanannya. Mereka adalah dua naga bermata satu. Tuan Yin Mao, Tuan Yin Shou, Anda akhirnya di sini, dan Patriark sedang menunggu Anda di dalam. Steward Wang keluar untuk menyambutnya, pertama membungkuk sedikit ke Yin Mao yang buta di mata kirinya, lalu membungkuk sedikit ke Yin Mao yang buta di mata kanannya, terlihat sangat hormat. Ada apa memanggil kita ke sini selarut ini? Wajah Yin Mao tanpa ekspresi dan asli, karena dia buta di satu mata kirinya, ketika dia berbicara, dia tampak lebih ganas. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Masalah spesifiknya akan diketahui setelah kedua pria itu masuk. Butler Wang menjawab, apa yang bisa terjadi di tengah malam? Yin Shou berbicara. Dibandingkan dengan Yin Mao, dia jauh lebih pendek dan lebih kuat, tetapi dia juga buta di satu mata, bedanya dia buta di mata kanan. Ketika keduanya bersatu, mereka tampak agak simetris. Sebelum tiba di bangsal, Steward Wang mendorong pintu hingga terbuka dan memberi isyarat mengundang. Patriark, ayo Tuan Wei ada di sini. Butler Wang berteriak. Tuan Mao Yin, Tuan Yin Shou. Si Manan menyapanya dan berteriak. Apa yang terjadi? Tanya Yin Mao. Tuan-tuan, tolong lihat. Si Manan memberi isyarat mengundang, membuat Yin Mao dan Yin Shou menatap si Ma Zhaoyang. Hah? Apa yang terjadi? Benda itu untuk kamu gunakan pada orang lain. Mengapa kamu menggunakannya pada dirimu sendiri? Melihat ini, Yin Mao mengerutkan kening, sangat bingung. Tuan-tuan, saya juga tidak mau. Saya dibunuh. Keluarga Lu yang secara paksa memberi makan kami. Sekarang kami merasa sangat buruk. Si Ma Zhaoyang hendak menangis. Limbah. Mendengar ini, Yin Mao memarahi dengan lembut. Ketika si Manan mendengar ini, meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia langsung berkata. Kalian berdua, saya ingin tahu apakah Anda punya cara untuk mendetoksifikasi. Memiliki. Yin Shou yang berbicara, dia sangat yakin dan otentik. Kalau begitu minta kedua pria itu untuk menyelamatkan anakku. Selain anakku, ada juga Wan Lao dan lainnya, total sekitar 20 orang, yang juga telah diracuni oleh racun ini. Tolong minta bantuan kedua pria itu. Si Manan hampir memohon. Tentu saja kamu bisa bergerak, tapi... Ekspresi Yin Mao dingin dan otentik, dia ragu untuk berbicara. Jika Anda memiliki permintaan lain, tuan-tuan, tolong beritahu saya dengan jelas. Si Manan juga orang yang bijaksana, jadi dia bertanya sekarang. Kamu meminta kami dua bersaudara untuk pergi keluar gunung, dan uang yang kamu bayarkan hanya 5 juta.
Dengan uang sebanyak ini, sulit bagi kami untuk melakukan sesuatu untukmu. Yin Shou menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum sinis. Kami akan membayar, kalian berdua hanya meminta harga. Simanan berkata dengan tulus. Harga yang kami minta tidak tinggi, 500.000 untuk satu orang. Yin Shou mengulurkan telapak tangannya dan berkata pada Simanan. Tidak masalah, uang bukan masalah, lalu 500.000. Ketika Simanan mendengar kata-kata itu, dia langsung setuju. 500.000 untuk satu orang, 20 atau lebih orang, berjumlah lebih dari 10 juta, lebih dari 10 juta, yang bukan jumlah yang besar untuk keluarga Sima mereka. Bab 909. Kalau begitu sudah beres. Sekarang beritahu kami apa yang terjadi. Kurasa lelaki tua ini tidak hanya diracun. Dia menderita luka dalam yang serius. Yin Shou mendengar kata-kata itu, wajahnya dingin dan jujur. Ketika dia melihat ke arah Wan Lao, wajahnya sedikit aneh, jelas dia juga melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika Wan Lao mendengar kata-kata itu, dia menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka berdua. Di akhir pembicaraan Wan Lao, mata Yin Mao dan Yin Shou menjadi semakin serius. Sangat menarik bahwa keluarga Lu menyembunyikan master seperti itu. Ekspresi Yin Mao dingin dan asli. Seorang master kekuatan internal, kekuatannya jauh di atas Lu Xuanji. Yin Shou menimbangnya, lalu berkata, aku tidak bisa melihat melalui kekuatannya, tapi aku hanya berpikir bahwa dia setidaknya ahli dalam kekuatan batin. Wan Lao menggelengkan kepalanya, mendesah lagi. Dua pria, apakah orang ini akan memengaruhi pertarungan kita 2 hari kemudian? Melihat wajah serius mereka bertiga, Simanan tiba-tiba menjadi khawatir. Mendengar kata-kata ini, Yin Mao sedikit menghina. Racun Gunung Tianyin kita tidak terkalahkan di dunia. Belum lagi master kekuatan internal, bahkan master yang diperoleh, master bawaan, ketika mereka bertemu kita, mereka hanya bisa berlutut. Seorang master dari kekuatan, itu tidak layak disebut. Patriark Sima, jangan khawatir. Ini, kecuali orang itu, tidak ada yang bisa menahan racun Gunung Tianyin kita. Yin Shou juga penuh dengan kepuasan. Siapa orang itu? Simanan lebih peduli tentang ini, dia bertanya dengan ragu. Kamu tidak perlu mengetahui ini. Selain lingkaran sekuler tempat kamu tinggal, ada lingkaran tingkat tinggi di dunia ini. Di lingkaran seni bela diri dan seni beracun kita, ada juga banyak orang dan pahlawan yang cakap. Tapi orang itu adalah dewa. Dia jenius. Dia unik. Dia adalah seorang dokter dan peracun. Pada usia 30 tahun, dia telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia unik di dunia karena keterampilan racunnya. Dia adalah keterampilan medis, dan dia ada di mana-mana. Ambil nyawa orang, dan selamatkan nyawa orang hanya dalam satu pikiran. Ketika Yin Shou mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan fasih. Bagaimana pria itu dibandingkan dengan kalian berdua? Simanan kaget saat mendengar ini, dan bertanya. Kami tidak sebagus bocah narkoba di sampingnya. Jawab Yin Shou. Maka jika orang ini keluar dari gunung, keluarga Sima kita akan berada dalam bahaya. Simanan sedikit khawatir. Ini, oke, untuk apa kamu membicarakan dia? Mendengar bahwa Yin Shou ingin melanjutkan, Yin Mao langsung menyela, dan setelah disela oleh Yin Mao, Yin Shou tidak melanjutkan. Setelah menyela kata-kata Yin Shou, Yin Mao memandang Simanan lagi. Pria ini adalah seorang pertapa dan ahli, dan dia tidak akan peduli dengan keluarga kecil Sima Anda. Dia tinggal di ibu kota kekaisaran dan sering berkeliling dunia. Bahkan jika dia tahu tentang hal-hal di sini, dia mungkin tidak tertarik. Orang ini memiliki temperamen yang longgar, berperilaku dengan cara tertentu, dan bertindak gegabah. Bahkan jika itu adalah keluarga yang lebih besar dari keluarga Sima Anda, akan sulit untuk memindahkannya, dan Anda mungkin tidak dapat memindahkannya. Jadi begitu. Setelah mendengar cerita dari Yin Mao, Simanan merasa sedikit lega. Racun di tubuh mereka, saya akan kembali malam ini dan menyempurnakan penawarnya dalam semalam. Tetapi penawarnya bukanlah obat khusus, dan perlu diminum terus-menerus dan disesuaikan untuk waktu yang lama untuk mendetoksifikasi sepenuhnya. Seluruh proses akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Yin Mao memeriksa tubuh Sima Zhaoyang sebelum membuat kesimpulan. Kalau begitu, ganggu kedua tuan. Simanan sedikit bersyukur saat mendengarnya. Kalian berdua, minum pil ini dulu, untuk sementara bisa menghilangkan rasa sakit di tubuhmu.
Yin Mao mengeluarkan botol giok kecil dari dadanya, dan berkata kepada mereka berdua. Dia mengeluarkan 2 pil darinya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Mendengar ini, mereka segera mengambilnya. Jika tidak ada yang lain, kita akan pergi dulu. Yin Mao menghadapi Sima Nan lagi. Kalian berdua pelan-pelan. Steward Wang, antarkan kedua tuan ini. Sima Nan berkata kepada Butler Wang. Butler Wang mendengar kata-kata itu. Dia memberi isyarat mengundang keduanya, dan keduanya meninggalkan bangsal. Tidak perlu mengirimnya. Yin Mao menolak dengan wajah dingin. Dengan Yin Shou, dia pergi. Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Butler Wang kembali dan bertanya. Keluarga lu merampok barang-barang keluarga Sima saya, tentu saja kami menginginkannya kembali. Ekspresi Sima Nan dingin dan asli. Haruskah aku pergi langsung ke rumah lu dan memintanya? Pantas saja mereka bisa memberikannya. Steward Wang mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Tentu saja tidak untuk keluarga lu. Kemana kamu pergi? Pergi ke Jiang Bolai dan minta itu. Tatapan tajam melintas di mata Sima Nan, dan dia berkata. Pergi ke Jiang Bolai untuk memintanya. Ini. Steward Wang tampak terkejut ketika mendengar ini. Jiang Bolai adalah petugas orang tua kota Dongjiang. Barang-barang saya dirampok oleh bandit. Jika saya tidak mencarinya, mengapa saya harus mencari bandit itu sendiri? Di dunia ini, hukum raja masih sesuai dengan hukum. Sima Nan sedikit mengernyit. Kalau begitu aku akan menelepon Jiang Bolai sendiri besok. Kata Butler Wang. Tidak perlu, aku akan mencarinya secara pribadi. Dengan mencari Jiang Bolai, kita tidak hanya dapat menggunakan Jiang Bolai untuk menekan keras gelombang keluarga lu, tetapi juga berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Mengapa tidak melakukannya? Ketika Sima Nan mendengar kata-kata itu, dia menolak. Ada ekspresi sinis di wajahnya. Kalian istirahat yang baik, aku akan kembali dulu. Sima Nan ke Sima Zhaoyang dan Wan Laodao. Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan bangsal bersama Steward Wang. Karena dia istirahat terlalu larut tadi malam, Long Zaitian bangun pagi keesokan harinya, sekitar jam 9. Saat itu sekitar pukul 10 ketika Bailey Wuqiu menelepon. Pria itu ada di sini, aku akan menjemputnya di bandara. Long Zaitian duduk di samping tempat tidur memakai sepatunya, dan berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Siapa orang itu? Gu Qinglian bertanya hampir secara naluriah. Orang itu, orang itu. Long Zaitian mengulangi setelah mendengar kata-kata itu. Dokter jenius Bailey itu, yang kamu katakan. Gu Qinglian menggigit apel itu, dan berkata dengan aneh. Ngomong-ngomong, aku akan keluar dulu. Kamu bisa menungguku kembali dan pergi makan siang bersama. Setelah Long Zaitian selesai berpakaian, dia berbicara pada Gu Qinglian. Oke, pergilah, kami tidak akan ikut denganmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu keluar. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menelepon Lu Qingyao lagi. Tuan-tuan. Suara Lu Qingyao terdengar dari ujung telepon. Bailey Wuqiu ada di sini. Aku akan menjemputnya di bandara, dan dia akan langsung menemui lelaki tua itu. Bersiaplah. Long Zaitian langsung ke intinya. Baiklah, aku akan meminta Paman Qiliang untuk bersiap. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membiarkanku mengambilnya saja, jadi tidak perlu menyusahkan Tuan untuk pergi ke sana? Lu Qingyao menyarankan. Tidak, aku bisa pergi ke sana. Kamu bisa pergi ke rumah sakit dulu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menolak dengan sopan. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya, Tuan. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Bab 910. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian menyalakan mobil dan menuju bandara Dongjiang. Kantor Jiang Bolai di kota Dongjiang. Saat itu sekitar jam 10 pagi, Jiang Bo datang bekerja selama 1 jam, dan dia tidak melakukan apa-apa di pagi hari. Dia duduk di kantor, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Karena 2 hari terakhir, dia tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Kedatangan Long Zaitian membuatnya sedikit panik, dan membuatnya merasa seperti duduk di ujung jarum, tetapi dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Ketukan. Pada saat ini, ada ketukan di pintu kantornya. Siapa? Jiang Bolai membuka matanya dan bertanya. Direktur Jiang, seseorang mencarimu. Di luar pintu, terdengar suara. Siapa yang mencariku?
Jiang Bolai sedikit penasaran, tidak ada yang membuat janji sepagi ini, jadi mengapa dia datang ke sini tiba-tiba? Dia berkata bahwa dia adalah Sima Nan, kepala keluarga Sima. Suara di luar pintu menjawab. Sima Nan, untuk apa dia menginginkanku? Jiang Bolai merasa sedikit aneh dan bertanya. Aku tidak tahu tentang ini, tapi dia bilang ada sesuatu yang mendesak dan dia harus segera menemuimu. Suara di luar pintu menjawab lagi. Bawa dia masuk. Jiang Bolai sedikit mengernyit, lalu berkata. Apa yang dilakukan Sima Nan ini? Dia datang ke sini pagi-pagi sekali, tanpa diundang. Keluarga-keluarga terkenal di kota Dongjiang ini, jika mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan sendiri, bukankah mereka semua membuat janji terlebih dahulu? Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an masuk. Orang yang masuk bukanlah Sima Nan, siapa lagi? Direktur Jiang. Sima Nan masuk, dan membungkukkan tangannya ke Jiang Bolai sebagai salam. Patriark Sima datang ke sini begitu awal untuk sesuatu. Jika dia ingin datang, dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, sehingga aku bisa menyapanya di luar. Jiang Bolai berdiri, menuangkan secangkir teh untuk Sima Nan, dan berkata dengan nada santai dan autentik. Beraninya aku, Sima Nan, disambut oleh Direktur Jiang. Sima Nan berkata dengan sopan. Patriark Sima sedang mencariku, apakah ada sesuatu? Jiang Bolai bertanya dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Direktur Jiang juga tahu bahwa keluarga Sima dan keluarga Lu kita selalu memiliki hubungan yang buruk. Tadi malam, anakku dilukai oleh mereka di Crescent Bay, markas lelang bulan baru. Berbicara tentang Crescent Bay ini, saya baru ingat sebuah cerita yang menarik. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa tadi malam, harga tertinggi di rumah lelang Crescent bukanlah barang lelang terakhir, tetapi ginseng darah berusia 500 tahun. Benar-benar menarik untuk memanfaatkan ginseng darah ini dengan menghabiskan 900 juta yuan. Di dunia ini, memang ada orang yang begitu bodoh dan kaya. Karena itu, Jiang Bolai tiba-tiba menyela kata-kata Sima Nan dan mulai berbicara tentang hal-hal menarik. Berbicara tentang keluarga Lu, Jiang Bolai tahu bahwa keluarga Sima pasti memiliki masalah dengan keluarga Lu lagi. Ini bukan pertama kalinya. 3 keluarga yang relatif kuat di kota Dongjiang bertempur sampai mati setiap hari. Dia sudah terbiasa. Orang yang mengambil keuntungan darinya adalah anakku. Sima Nan berkata dengan malu saat mendengar ini. Ah, jadi begitu, tidak heran, aku bilang siapa yang punya andil besar, jadi itu anakmu, tidak heran. Jiang Bolai sedikit terkejut ketika mendengar ini. Direktur Jiang, ayo kembali ke topik. Ditarik oleh Jiang Bolai, kata Sima Nan buru-buru. Titik. Oke, kembali ke topik, apa topiknya? Jiang Bolai menerima begitu saja. Baru tadi malam, anak saya dipukuli oleh orang-orang dari keluarga Lu, dan ginseng darah yang harganya 900 juta diambil. Sima Nan berkata tanpa daya saat mendengar ini. Ini masalah besar. Keluarga Lu sangat berani bahkan berani merebut barang-barang dari keluarga Sima. Apakah ada hukum atau hukum raja? Meskipun dia tahu bahwa bolak-balik antara keluarga Lu dan keluarga Sima adalah sama, tetapi pada saat ini, Jiang Bolai harus mengungkapkan sikapnya. Bukan. Di mata keluarga Lu, tidak ada hukum dan hukum raja. Belum lagi hukum dan hukum raja, di mata mereka, Anda bahkan tidak memiliki Direktur Jiang. Sima Nan menerima begitu saja. Lalu apa yang Patriark Sima ingin aku lakukan? Mendengar ini, Jiang Bolai mengangguk dan bertanya. Tentu saja menangkap orang. Kalau begitu, bantu kami mendapatkan kembali barang-barang itu. Mereka merampok. Jika saya ingin mendapatkan kembali barang-barang itu, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Selain itu, mereka harus menghukum orang yang membuat keributan. Sima Nan sedikit bersemangat saat mendengar ini. Tentu saja tidak ada masalah untuk mendapatkan kembali barang-barang itu. Tetapi untuk menangkap orang, khususnya orang-orang itu harus ditangkap. Saya juga meminta Patriark Sima untuk memberikan beberapa arahan. Jiang Bolai menyentuh dagunya, lalu bertanya. Menurut catatan putra saya, orang-orang yang mengambil gambar termasuk Lu Qingyao, putri tertua keluarga Lu, dan Lu Qiliang, kepala keluarga Lu. Ada juga seorang pria bernama Long Zaitian. Saya dengar orang ini adalah seorang master. Long Zaitian inilah yang terutama melakukan kejahatan. Ya, dia memukul anakku. Ketika Sima Nan mendengar ini, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar.
Apa? Long Zaitian. Ketika mendengar nama Long Zaitian, Jiang Bolai merasa salah dengar, jadi dia menggaruk telinganya dan bertanya lagi. Long Zaitian. Dia seorang master, sangat terampil. Dia tinggal di rumah Lu sekarang. Ketika Simanan mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan jelas dan otentik. Oke, aku mengerti. Jiang Bolai mendecakkan mulutnya saat mendengar kata-kata itu, merasa tumpul. Direktur Jiang, tolong kirim pasukanmu segera untuk menangkapnya dan berikan keadilan pada keluarga Sima kami. Sima Nan menekankan, saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Anda dapat menemukan wakil kota Liu atau kota Zhang, atau departemen audit. Ekspresi Jiang Bolai menjadi acuh tak acuh, dan dia berkata dengan tenang. Kenapa begitu? Apakah kamu tidak mengatur keamanan kota Dongjiang? Sima Nan sangat bingung. Saya benar-benar bertanggung jawab atas keamanan kota Dongjiang. Saya juga harus mengurus masalah ini, tetapi saya tidak bisa. Mendengar ini, Jiang Bolai merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Mengapa demikian? Sima Nan sedikit bersemangat, dan bahkan langsung berdiri. Tidak ada alasan. Patriark Sima, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Long, dan jangan meminta apapun. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk Tuan Long. Jiang Bolai menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kenapa? Dia menyakiti putraku dan merampokku. Dia tidak dihukum. Sebaliknya, Anda memintaku untuk meminta maaf padanya. Apakah ada hukum atau hukum raja di dunia ini? Sima Nan sangat bersemangat. Apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Saya hanya memberi Anda saran. Ini juga untuk kebaikan Anda sendiri. Bagaimanapun, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini di sini. Anda dapat bertanya kepada wakil kota Liu atau City Zhang, atau audit departemen atau semacamnya. Jiang Bolai menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, Jiang Bolai, aku akan segera mencari wakil kota Liu dan kota Zhang. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menuntutmu atas kejahatan melalaikan tugas. Sima Nan berkata dengan marah, dia berbalik, dengan marah pergi, apa-apaan ini, otak Jiang Bolai ini mungkin bukan rumput yang tumbuh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.